Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT dengan diberinya kekuatan dan kesehatan menghadapi ujian dan cobaan berupa virus corona yang saat ini sedang mewabah di berbagai belahan dunia, terutama di Indonesia. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu jenis penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas. Bagaimana adik-adik sekalian? Masih semangat mengikuti materi ini? Baiklah, pada pagi hari ini akan saya paparkan beberapa hal terkait dengan penelitian tindakan kelas. Dimulai dari pengertian tindakan kelas itu apa, kemudian tujuan penelitian tindakan kelas itu seperti apa, bagaimana karakteristik PTK itu sendiri, bagaimana langkah-langkah melakukan penelitiannya, kemudian apa yang dimaksud dengan variabel dan definisi operational variable dalam PTK, kemudian siapa yang bisa kita jadikan sebagai subjek dan apa yang menjadi objek dari PTK itu sendiri, kemudian bagaimana kita membuat rencana aksi, kemudian teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam pengumpulan data, kemudian bagaimana menyusun dan mengembangkan instrumen pengumpulan data, bagaimana melakukan analisis data pada PTK, kemudian yang terakhir bagaimana kita menetapkan sebuah indikator ketercapaian atau indikator of success. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini bermanfaat, khususnya nanti pada saat adik-adik akan menyusun skripsi, terutama bagi yang meminati atau yang akan memilih jenis penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas. Slide pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK, atau sering juga disebut dengan Classroom Action Research. Pertama, kita awali dari beberapa pengertian PTK menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto tahun 2006, penelitian tindakan kelas adalah sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang disengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. PTK yang merupakan suatu kegiatan ilmiah terdiri dari penelitian tindakan kelas. Menurut Kunandar tahun 2008, penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau bersama-sama dengan orang lain, kolaborasi, yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu dan proses pembelajaran di dalam kelas. Menurut Suharjono tahun 2007, penelitian tindakan kelas sebagai penelitian tindakan yang dilakukan di ruang kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu, proses, atau praktek pembelajaran. Yang keempat, menurut Kemis dan McTaggart tahun 1988, penelitian tindakan kelas ialah suatu bentuk refleksi diri secara kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial
untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek-praktek itu dan terhadap situasi tempat dilakukan praktek-praktek tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli PTK tersebut, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas itu adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru, dosen, instruktur dalam rangka mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya sendiri dengan melakukan tindakan atau aksi nyata dalam kelasnya melalui inovasi-inovasi pembelajaran sehingga hasil belajar dan kualitas pembelajaran yang dikelolanya meningkat dan berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian tindakan kelas. Menurut Kunandar tahun 2008, tujuan PTK itu antara lain untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dan siswa yang sedang belajar. B. Meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelas secara terus-menerus. C. Peningkatan hasil mutu pendidikan melalui perbaikan praktek pembelajaran di kelas. D. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. E. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran. Itu menurut Kunandar. Sementara menurut Soharsimi Arikunto tahun 2009, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional pendidik dalam menangani proses belajar di dalam kelas. Sementara menurut Sanjaya tahun 2010, tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah peningkatan kualitas proses belajar dan kualitas hasil belajar. Dari beberapa pendapat ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya tujuan penelitian tindakan kelas itu adalah untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi dalam kelas melalui kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang pendidik, baik dia guru, dosen, atau instruktur, agar terjadi perbaikan dan peningkatan hasil belajar dan kualitas pembelajaran yang dikelola secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perlu kita ketahui karakteristik PTK itu seperti apa. Sebab masing-masing jenis penelitian, apakah kualitatif, apakah kuantitatif, atau R&D, Research and Development, juga termasuk PTK, itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi, nanti adik-adik bisa membedakan mana karakteristik PTK, kuantitatif, kualitatif, atau R&D. Adapun karakteristik PTK sebagaimana dikemukakan oleh Kunandar tahun 2008 memiliki 6 karakteristik seperti berikut. Yang pertama, ciri khasnya atau karakteristiknya adalah PTK itu on the job problem oriented. Artinya masalah yang diteliti adalah masalah real atau nyata yang muncul dari dunia kerja si peneliti. Yang kedua, problem solving oriented, bahwa PTK itu harus berorientasi pada pemecahan masalah. Yang ketiga, improvement oriented, di mana PTK itu harus berorientasi kepada peningkatan mutu.
Karakteristik yang keempat yaitu dilaksanakan secara bersiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan atau planning, melakukan tindakan atau acting, pengamatan atau observing, dan evaluasi menyeluruh atau sering disebut dengan refleksi atau reflecting. Yang kelima, action oriented. Dalam PTK selalu didasari pada adanya tindakan atau treatment tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Dan yang keenam, participatory atau kolaboratif. PTK itu tidak bisa dilaksanakan secara sendirian. Karena PTK itu memerlukan bantuan orang lain. Apakah itu teman sejawat atau pihak lain yang kita anggap mampu membantu kita. Sehingga ciri khas dari PTK itu adalah penelitian kolaboratif. Karena kita membutuhkan seorang kolaborator. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian PTK. Sebuah penelitian tindakan kelas itu harus kita mulai dengan perencanaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kunandar tadi bahwa salah satu ciri khas dari PTK itu adalah penelitian yang kita laksanakan bersiklus atau terdiri beberapa siklus. Dan setiap siklus itu mempunyai 4 tindakan. Yang pertama, di siklus 1 kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan dari kiri ke kanan ya, kemudian pengamatan dan refleksi. Setelah sampai pada tindakan refleksi, ternyata target yang kita inginkan belum tercapai, maka kita harus lanjutkan kepada siklus berikutnya, yaitu siklus kedua, di mana dimulai lagi dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Ketika sampai pada siklus tertentu, ternyata target yang kita tetapkan itu telah tercapai, maka PTK itu dianggap tuntas atau selesai dan tidak perlu dilanjutkan kepada siklus berikutnya. Namun apabila pada sampai siklus tersebut ternyata target yang kita tentukan belum tercapai, maka si peneliti harus meneruskan kepada siklus berikutnya. Dalam contoh ini misalnya siklus 1 kita laksanakan, kita evaluasi, ternyata belum mencapai target, kita lanjutkan pada siklus kedua, kita evaluasi kembali, ternyata belum mencapai target, maka kita lanjutkan pada siklus ketiga dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang kita kerjakan dalam setiap tindakan pada masing-masing siklus. Ini perlu kita ketahui bahwa satu tindakan itu harus disusun secara terencana. Yang pertama, pada tahap tindakan atau planning. Pada tahap ini, kita harus menyusun strategi atau rencana pembelajaran sebelum PTK. Kemudian susunan rencana tersebut dibuat secara detail tentang aksi-aksi yang akan dilaksanakan pada PTK. Seperti materinya, yang mana yang akan kita pakai, teknik atau strategi yang akan kita gunakan seperti apa, metode pembelajarannya bagaimana atau yang mana, langkahnya seperti apa, bahkan prediksi masalah yang akan terjadi saat pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Ini semua sudah kita susun pada saat atau pada tahap perencanaan atau planning. Yang kemudian, yang kedua, tahap kedua yaitu acting atau pelaksanaan.
pada tahap ini adalah penerapan dari setiap strategi atau rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Acting ini akan dilaksanakan pada ruang kelas, dan bila akan memakai elemen lain maka hal tersebut tidak lain adalah untuk bisa mendukung pada proses evaluasi nantinya. Perlu ada diketahui, artinya pada tahap acting atau pelaksanaan ini, seorang guru itu akan melaksanakan tindakan nyata. Bisa jadi merupakan biasanya misalnya menerapkan sebuah strategi baru, menggunakan metode pembelajaran yang lebih tepat, atau menggunakan media pembelajaran yang dianggap mumpuni demi mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Kemudian tahap yang ketiga yaitu proses pengamatan atau observing. Pada proses ini penerapannya itu bersamaan dengan tahap pelaksanaan. Jadi acting dan observing itu dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, di sinilah diperlukan namanya kolaborator. Karena seorang guru yang sedang acting, yang sedang menerapkan sebuah strategi misalnya, itu tidak mungkin mampu melaksanakan pengamatan sekaligus. Oleh karena itu kita butuh seorang kolaborator nanti yang bertugas mengamati pada tahap observing ini. Karena memang pelaksanaan atau acting dan pengamatan observing itu dilakukan secara bersama-sama. Hal apa saja sebenarnya yang perlu kita amati pada tahap ini? Yang pertama yang harus kita amati adalah kinerja guru. Yaitu apakah penerapan strategi misalnya yang digunakan oleh guru itu sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kita tahu bahwa sebuah strategi itu kan ada teorinya yang telah dikemukakan oleh para ahli. Nah, teori-teori tersebut sebagai panduan, sebagai pedoman kita dalam mengamati kinerja guru. Ketika guru mempraktekkan strategi tersebut dalam kegiatan pembelajarannya. Hal yang kedua yang harus kita amati adalah aktivitas belajar siswa. Apakah siswa cukup antusias, tertarik, bersemangat, berpartisipasi aktif atau tidak selama kegiatan pembelajaran. Nah, ini perlu kita amati. Biasanya dalam proses pengamatan itu seorang peneliti sudah menyiapkan namanya pedoman observasi. Jadi sudah jelas poin-poin atau item-item yang akan diamati oleh seorang observer itu sudah jelas. Misalnya kinerja guru. Bagaimana penampilan guru, bagaimana cara guru membuka pelajaran, memberikan motivasi, melakukan apersepsi, dan seterusnya. Pada saat kegiatan inti, bagaimana guru menerapkan menerapkan strategi pembelajaran sesuai dengan teori atau tidak. Itu sudah disiapkan poin-poinnya sehingga observer tinggal checklist saja. Sesuai, tidak sesuai, atau sangat sesuai. Begitu juga dengan aktivitas belajar siswa. Itu si peneliti sudah menyiapkan pedoman observasi hal-hal apa saja yang perlu diamati oleh observer terkait dengan aktivitas belajar siswa. Misalnya antusiasme seperti apa, kemudian ketertiban siswa selama proses pembelajaran, kemudian perhatian siswa terhadap penjelasan guru, kemudian siswa yang bertanya, atau siswa yang menjawab pertanyaan, atau termasuk siswa yang barangkali selalu siap dan cepat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tahapkan yang keempat yaitu refleksi atau reflecting. Refleksi itu merupakan aktivitas untuk mengevaluasi seluruh proses penelitian. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengamatan.
Jika tidak terjadi peningkatan hasil dan kualitas pembelajaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada masing-masing tahapan sebagai bahan perbaikan untuk siklus selanjutnya. Dalam penelitian PTK juga dikenal adanya variabel dan definisi operasional variabel. Pertama, harus kita pahami apa sebenarnya variabel itu. Variabel itu adalah sesuatu atau hal yang berubah-ubah. Dikenal ada dua istilah atau dua jenis variabel, yaitu sering disebut dengan variabel bebas atau independence, atau dengan simbol variabel X. Dan yang kedua ada jenis variabel terikat atau dependent variable, atau kalau disimbolkan variabel Y. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian tindakan kelas, variabel itu tidak harus terbatas 1, 2, atau 3. Tapi variabelnya bisa terdiri dari beberapa variabel. Bisa saja variabel bebasnya, variabel X-nya misalnya 3, ada variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Atau variabel terikatnya yaitu variabel Y, bisa jadi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Namun dalam pelaksanaannya, variabel PTK itu dalam penelitian PTK itu minimal terdiri 2 variabel, yaitu 1 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, pada bagian ini si peneliti harus menjelaskan mana atau yang mana sebagai variabel bebas dan yang mana sebagai variabel terikat. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah bagaimana seorang peneliti mendefinisikan variabel-variabel konsep yang secara teoritis telah dimuat pada bab 2. Menjadi sebuah definisi yang dapat dioperasionalkan dengan cara mengelaborasi, mengurai dengan bahasa peneliti sendiri variabel-variabel teoritis yang tertuang dalam bab 2 tersebut. Jadi, kalau di bab 2 itu kita kenal dengan namanya definisi konsep atau teori-teori masing-masing variabel. Sedangkan pada bab 3 itu ada istilahnya definisi operasional variabel, yaitu bagaimana mengoperasikan teori-teori yang ada di definisi konsep tersebut. Oleh karena itu, definisi operasional variabel itu harus meliputi satu, bagaimana cara mengukur masing-masing variabel itu. Artinya, kita akan ukur dengan cara apa? Mungkin dengan cara tes, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian, alat ukurnya apa yang akan digunakan? Misalnya kalau kita menggunakan cara mengukurnya, teknik mengukurnya menggunakan tes, itu ada alat ukurnya namanya soal tes atau item tes. Kalau kita menggunakan teknik observasi, maka ada lembar observasinya. Kalau kita menggunakan angket, ada pedoman angketnya. Kalau kita melakukan interview, ada pedoman interview, dan lain-lain. Kemudian ukuran atau skor. Nah, pada bagian definisi variabel ini, ketika kita akan mengukur satu variabel, misalnya variabel terikat itu variabel B, itu kita harus menetapkan skor minimal berapa dan maksimal berapa. Contohnya kalau dalam evaluasi pembelajaran itu kan terdiri skor minimal itu 0, skor maksimal 100. Maka di sini peneliti perlu menetapkan ukuran penilaiannya adalah 0 sampai dengan 100. Kemudian yang keempat, dalam definisi operasional variabel itu, peneliti juga harus mencantumkan indikator-indikator masing-masing variabel itu. Indikator atau kriteria penilaian variabel. Misalnya,
kemampuan speaking, indikatornya misalnya penguasaan vocabnya, berbicaranya lancar, kemudian idenya berkembang dan seterusnya. Nah, itu kita jadikan sebagai indikator ketercapaian dalam satu variabel. Oke, selanjutnya dalam PTK itu dikenal dengan ada istilah subjek dan objek tindakan. Subjek tindakan maksudnya adalah orang yang akan kita jadikan sebagai subjek penelitian. Dalam hal ini misalnya siswa atau mahasiswa. Namun perlu dijelaskan, siswa itu siswa kelas berapa, di sekolah mana, dengan karakteristik yang seperti apa. Contohnya, misalnya siswa kelas 8A, SMP Negeri 4 Kota Metro, yang berjumlah 30 orang, terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Berikutnya objek tindakan. Objek tindakan itu adalah menyangkut hal apa yang akan diteliti untuk ditingkatkan melalui PTK ini. Dalam hal ini mestinya hasil belajar. Namun hasil belajar itu hasil belajar apa? Misalnya kemampuan speaking, listening comprehension, writing skill, atau translating skill, vocabulary mastery, dan sebagainya. Dan kualitas pembelajarannya, seperti menyangkut penelitian tentang aktivitas belajar siswa. Namun harus diperjelas hasil belajar apa, dalam mata pelajaran apa, dan kualitas pembelajaran dalam bentuk apa. Misalnya keterampilan berbicara, itu sebagai hasil belajar yang bisa ditingkatkan. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris, itu menyangkut mata pelajarannya, kemudian kualitas pembelajarannya yaitu partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya adalah action plan atau rencana tindakan. Pada bagian ini seorang peneliti menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, jumlah siklus penelitian yang direncanakan. Misalnya apakah 2 siklus, 3 siklus, atau 4 siklus. Namun saran saya ketika Anda melaksanakan PTK itu hendaknya minimal 2 siklus. Kemudian yang kedua, tampilkan salah satu bentuk atau model yang dikemukakan oleh para ahli. Karena masing-masing ahli PTK itu biasanya mereka membuat atau menciptakan model itu sendiri. Misal model PTK-nya Suharsimi Arikunto seperti apa, model PTK-nya Kunandar seperti apa, atau model PTK-nya Kemis dan Tagar seperti apa. Itu Anda tampilkan, Anda copy paste, jangan dirubah sedikit pun, ya, copy paste saja, jangan diedit. Apa adanya, Anda tampilkan satu model itu Anda cantumkan di skripsi atau proposal penelitian Anda. Kemudian bagian ketiga, Anda merencanakan atau menyatakan tindakan apa saja yang dilakukan pada masing-masing tahapan dalam setiap siklus. Misalnya planning, apa yang Anda kerjakan, acting, apa yang Anda kerjakan, observing, serta reflecting. Itu Anda harus uraikan secara rinci, secara detail pada masing-masing tindakan untuk setiap siklus. Jika penelitian Anda nanti ternyata atau Anda rencanakan 2 siklus, maka pada siklus kedua juga Anda jelaskan, Anda rinci tahapan-tahapan ini. Cuman redaksinya mungkin berbeda dengan redaksi pada siklus pertama, itu yang penting. Namun jika Anda merencanakan dalam satu proposal penelitian umpamanya Anda merencanakan 2 siklus, maka dua-duanya atau tahapan-tahapan tindakan pada masing-masing siklus 1 dan 2 itu harus Anda rinci dan urai sejelas mungkin. Sesi berikutnya adalah teknik pengumpulan data atau data collecting technique.
yaitu cara atau teknik yang akan Anda gunakan dalam penelitianmu, yaitu teknik pengumpulan data. Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data yang dapat Anda gunakan dalam penelitian. Antara lain yang pertama yaitu tes. Tes ini digunakan untuk mengetahui kemampuan atau penguasaan materi seorang siswa atau mahasiswa dengan memberikan sejumlah pertanyaan, soal, panduan tes yang diberikan kepada testi atau yang dites yaitu mahasiswa. Ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tes. Pertama, jumlah tesnya. Biasanya kalau dalam PTK itu paling tidak terdiri dari beberapa tahapan tes, yaitu pre-test terlebih dahulu, kemudian post-test. Nah, post-test ini kita adakan setiap siklus. Jika misalnya Anda ada 2 siklus, maka ada post-test siklus 1, post-test siklus 2, dan seterusnya. Atau ketika Anda 3 siklus, ada post-test 3 atau post-test siklus 3. Yang kedua, yang perlu Anda ketahui juga adalah jenis tes. Apakah tes tertulis, written test, atau tes lisan, oral test, atau tes kinerja, performance test. Kemudian berikutnya perlu Anda jelaskan juga bentuk tes tertulis. Itu ada pilihan ganda, multiple choice, ada tes uraian atau essay test, ada tes menjodohkan, dan lain-lain. Maka pada bagian ini peneliti harus menjelaskan ada berapa tahapan tes, jenis tesnya apa, bentuk tesnya seperti apa, testinya siapa, dan data apa yang akan Anda peroleh melalui tes ini. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu observasi. Observasi itu adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan si peneliti terhadap objek pengamatannya. Ada beberapa jenis observasi, namun di sini saya hanya menjelaskan 2 jenis saja yang berkaitan dengan PTK. Yang pertama namanya observasi partisipasi atau participant observation, di mana observer itu berpartisipasi sekaligus menjadi objek pengamatan. Jadi ketika Anda melakukan observasi itu, jika Anda melakukan observasi sendirian, maka Anda termasuk jenis observasi partisipan. Atau orang lain, kolaborator Anda yang melakukan observasi, dan Anda menjadi objek pengamatan juga termasuk observasi partisipan. Yang kemudian yang kedua dari segi pelaksanaan observasinya. Ada yang namanya disebut observasi langsung atau direct observation, di mana si observernya melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek pengamatan. Kalau ada observasi langsung berarti ada observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung itu misalnya Anda mengamati video, mengamati carta, mengamati peta, dan sebagainya, sehingga Anda tidak langsung kepada lokasi pengamatan. Itu dimaksud dengan observasi tidak langsung. Tapi dalam PTK, karena kita langsung mengamati tindakan guru dalam kelas, maka kita sebut dengan observasi langsung. Untuk memudahkan pengamatan, seorang observer memerlukan namanya pedoman observasi atau observation guidance, atau kalau memang observasi itu sudah disusun oleh si peneliti, cukup mengamati dengan membawa lembar pengamatan atau observation sheet. Dalam konteks penelitian tindakan kelas, ada 2 objek pengamatan utama, yaitu pertama kinerja guru, yaitu mengamati penampilan guru dalam kelas ketika dia melakukan tindakan, yaitu mengajar,
Misalnya dia menerapkan sebuah strategi. Nah, pengamatan ini ditujukan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan oleh guru telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli. Objek yang kedua yaitu aktivitas belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran tersebut. Pada bagian observasi ini, atau ketika Anda menggunakan data collecting technique observation, si peneliti perlu menjelaskan jenis observasinya apa yang akan digunakan, objek pengamatannya apa atau siapa secara jelas dan perinci, serta data apa yang ingin Anda peroleh melalui observasi ini. Data collecting teknik yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi itu adalah proses pendokumenan atau mendokumentasikan, meliputi mengumpulkan, mengolah, menyimpan, atau mendistribusikan sebuah dokumen sebagai data penelitian. Ada beberapa jenis dokumen yang perlu Anda ketahui, seperti misalnya arsip, transkrip, manuskrip, atau yang lainnya yang bersifat autentik. Yang kedua, dokumen itu bisa berupa bahan cetakan seperti buku, majalah, koran, jurnal, atau yang lainnya. Yang ketiga, gambar diam seperti lukisan, peta, atau yang lainnya. Yang keempat, ada rekaman suara seperti kaset, file rekaman, atau yang lainnya. Yang kelima, ada video, yaitu gambar bergerak serta suara atau audio visual. Nah, pada proses dokumentasi ini dalam penelitian, Anda akan sangat tergantung pada tujuannya. Apakah hanya mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan dokumen? Maka peneliti hanya mencari dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan lalu mendistribusikannya. Atau jika tujuan dokumentasi Anda adalah untuk mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan, maka peneliti perlu membuat dokumen tersendiri seperti membuat arsip, mencetak, membuat gambar, membuat rekaman suara, atau membuat video, kemudian mengolahnya, misalnya mengedit dan sebagainya, menyimpannya, kemudian mendistribusikannya sesuai dengan keperluan penelitian. Nah, yang terpenting pada bagian ini, seorang peneliti perlu menjelaskan jenis dokumen apa yang akan Anda cari atau yang akan Anda dokumentasikan, dan data apa yang Anda perlukan, teknik dokumentasi dan tujuannya seperti apa. Nah, untuk mempermudah dokumentasi perlu dibuat namanya pedoman dokumentasi. Selanjutnya, data collecting teknik yang keempat, yaitu angket atau kuesioner. Menurut Sugiono tahun 2019, angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan. Ingat ya, bisa pertanyaan atau bisa juga pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Pernyataan dalam angket itu bisa berupa pernyataan positif atau negatif. Ada dua jenis angket atau kuesioner berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu angket langsung atau direct questionnaire, di mana peneliti memberikan atau menyampaikan angketnya secara langsung kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan secara langsung pula dari responden. Jadi kalau Anda angketnya itu Anda sampaikan langsung kepada responden untuk dijawab dan ditanggapi, itu namanya angket langsung. Namun yang kedua, bisa juga Anda menggunakan angket tak langsung atau indirect questionnaire, di mana si peneliti tidak memberikan atau menyampaikan secara langsung kuesionernya kepada responden. Bisa disampaikan oleh orang lain, misalnya seperti diberikan kepada orang tuanya, temannya, gurunya, kepala sekolahnya, atau yang lain-lain,
untuk mendapatkan informasi atau data tentang responden yang akan kita teliti. Perlu Anda ketahui juga bagaimana prosedur penyusunan angket atau kuesioner itu. Yang pertama, Anda harus merumuskan tujuan yang akan dicapai melalui angket ini seperti apa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran angket atau kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi sub-sub variabel yang lebih spesifik. Yang keempat, menentukan jenis data yang akan Anda kumpulkan. Nah, pada bagian ini seorang peneliti perlu menjelaskan jenis angketnya apa, respondennya siapa, dan data apa yang ingin Anda peroleh melalui angket atau kuesioner ini. Selanjutnya, jenis teknik pengumpulan data yang kelima yaitu interview atau wawancara. Hakikatnya, interview atau wawancara ini adalah sama seperti angket atau kuesioner. Hanya bedanya kalau angket disampaikan secara tertulis, sedangkan interview atau wawancara kita sampaikan secara lisan. Interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyampaikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara lisan kepada responden untuk mendapatkan jawaban atau tanggapannya. Pernyataan atau pertanyaan tersebut bisa pernyataan bersifat positif, artinya yang baik-baik, atau juga untuk menjebak atau untuk menggali tingkat kejujuran responden, kita juga bisa berikan dengan pernyataan-pernyataan yang negatif. Sebagaimana angket dan kuesioner, wawancara juga memiliki dua jenis angket dan wawancara sesuai dengan sifatnya, yaitu bisa interview langsung, artinya kita langsung melakukan atau mengajukan pertanyaan kepada responden, atau interview tak langsung. Jadi kita mengajukan pertanyaan bukan langsung kepada responden, tapi melalui orang lain. Seperti misalnya orang tuanya, temannya, gurunya, kepala sekolah, dan lain-lain. Yang dimana angket atau interview itu untuk menggali data tentang responden yang akan kita teliti. Prosedur penyusunan angket sama dengan prosedur penyusunan kuesioner wawancara sama dengan penyusunan angket tadi itu, yaitu merumuskan tujuan, mengidentifikasi variabel, menjabarkan variabel, dan menentukan jenis data yang akan kita kumpulkan. Nah, pada bagian ini yang terpenting adalah peneliti perlu menjelaskan jenis interviewnya seperti apa, respondennya siapa, dan data apa yang ingin kita kumpulkan melalui interview atau wawancara ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang keenam yaitu field note atau catatan lapangan. Salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, yaitu field note atau catatan lapangan. Teknik ini bisa digunakan jika ada yang diperlukan namun tidak bisa diperoleh melalui kelima teknik pengumpulan yang telah dijelaskan di atas. Catatan lapangan adalah catatan peneliti tentang apa saja yang peneliti lihat, yang didengar, yang dirasakan di lapangan dalam rangka pengumpulan data. Catatan lapangan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan atau penggunaan teknik pengumpulan data lainnya, seperti pada saat observasi, pada saat interview, pada saat angket, ataupun pada saat Anda melakukan tes. Catatan lapangan tidak memerlukan persiapan khusus, sebab biasanya data yang kita temukan di lapangan itu biasanya data yang tidak kita perhitungkan. Data yang tidak kita prediksi atau tidak pernah kita duga sebelumnya. Namun data ini atau informasi ini kita anggap penting, unik, dan sangat mendukung hasil penelitian. Sehingga
peneliti merasa perlu dan tertarik untuk mengumpulkan atau mengambil data ini. Catatan lapangan bisa berupa apa saja. Misalnya Anda melihat di satu lokasi sekolah ada slogan-slogan tertentu yang menarik menurut Anda. Atau ada pamflet-pamflet yang ditempel di tembok, di kaca di sekolah tersebut yang menurut Anda penting. Mungkin juga Anda melihatkan ada mungkin keunikan dari bentuk gedung yang ada di sekolah tersebut. Atau juga ada arsip-arsip penting lainnya yang Anda temukan di lapangan atau yang lainnya, di mana jika Anda menganggap itu perlu dan penting, maka bisa Anda ambil sebagai data catatan lapangan. Baik, setelah tadi kita membahas beberapa teknik pengumpulan data, sekarang kita lanjutkan dengan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sebagai alat kelengkapan dari teknik pengumpulan data yang tadi sudah kita bahas. Instrumen pengumpulan data akan sangat tergantung pada teknik pengumpulan data yang kita gunakan. Langkah-langkah penyusunan instrumen pengumpulan data sebagai berikut. Di antaranya, pertama, Anda harus melakukan analisis terhadap variabel penelitian, yaitu dengan menganalisis setiap variabel menjadi sub-sub variabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator tertentu. Yang kedua, Anda harus menetapkan jenis instrumennya seperti apa. Langkah yang ketiga, Anda harus menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, atau sering juga disebut dengan instrumen blueprint. Nah, kisi-kisi instrumen ini diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item-item instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut harus mencakup adanya ruang lingkup materi, variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya atau jumlah pertanyaannya, waktu yang diperlukan, serta skor dari masing-masing item atau pertanyaan tersebut. Yang langkah yang keempat yaitu Anda harus menyusun item instrumen. Nah, berdasarkan kisi-kisi yang telah kita susun pada tahap ketiga tadi itu, langkah selanjutnya Anda menyusun atau mengembangkan instrumen berupa item-item pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan jenis instrumen yang akan Anda gunakan. Nah, langkah yang kelima yaitu seharusnya atau idealnya sebelum Anda menggunakan instrumen tersebut, seharusnya Anda melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Uji coba instrumen ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya, validitasnya, serta keterbacaan setiap item. Mungkin saja berdasarkan hasil uji coba, ada sejumlah item yang perlu dibuang atau diganti dengan item yang baru. Nah, ini bisa kita ketahui, bisa kita perbaiki, bisa kita revisi item-item tersebut setelah kita mendapatkan masukan dari subjek uji coba. Berikutnya adalah teknik analisis data PTK. Perlu saya jelaskan bahwa penelitian tindakan kelas ini dalam analisis datanya itu seringkali menggunakan teknik analisis data gabungan, yaitu gabungan antara jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian PTK itu bisa kita analisis secara kualitatif dan bisa juga kita analisis secara kuantitatif. Demikian juga kesimpulannya, bisa kita berikan kesimpulan secara kualitatif atau kuantitatif. Namun pada bagian ini saya hanya menyampaikan teknik analisis data PTK dengan menggunakan rumus statistik sederhana. Adik-adik sekalian, teknik analisis data adalah langkah-langkah atau cara yang digunakan dalam
menganalisis data yang kita kumpulkan atau yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian tindakan kelas ada beberapa tahap dalam menganalisis data atau dalam melakukan analisis data sesuai dengan tahapan tindakan penelitian. Misalnya, selesai melakukan penelitian pada siklus 1, maka peneliti akan melakukan analisis data terhadap hasil belajar dan partisipasi belajar siswa dalam siklus 1 tersebut. Kemudian nanti mungkin Anda akan melakukan atau tindakan kedua, tindak kepada siklus kedua. Maka hasil penelitian pada siklus kedua juga perlu kita analisis dengan menggunakan analisis data. Begitu juga selanjutnya, termasuk hasil pretest. Itu sebelum kita melangkah ke tindakan pada siklus ke-1 atau kedua, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, data yang kita peroleh dari pretest ini juga perlu kita lakukan analisis data. Maka ada beberapa rumus statistik sederhana yang biasanya digunakan untuk menganalisis data penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu mencari rata-rata nilai siswa. Bisa Anda gunakan dengan mencari rata-rata nilai dengan menggunakan aplikasi Excel, Microsoft Excel, atau juga Anda bisa menggunakan rumus mencari rata-rata menggunakan aplikasi atau program SPSS. Nah, namun secara manual, secara teoritis, cara mencari nilai rata-rata itu adalah total skor atau jumlah nilai siswa dibagi dengan jumlah siswa. Itu nanti akan ketemu nilai rata-ratanya. Yang kedua, yaitu untuk mencari persentase ketuntasan belajar. Ini bisa juga kita gunakan dengan rumus dengan SPSS, bisa juga dengan menggunakan rumus Microsoft Excel dan seterusnya. Namun secara manual bisa Anda menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase ketuntasan itu adalah jumlah siswa yang tuntas dibagi jumlah seluruh siswa kali 100%. Nah, selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan hasil belajar dan aktivitas belajar, peneliti perlu melakukan pembandingan skor yang diperoleh dari pretest dengan skor yang diperoleh pada post-test siklus 1. Selanjutnya hasil post-test siklus 1 nanti akan Anda bandingkan dengan hasil skor post-test pada siklus 2 dan seterusnya. Sehingga berdasarkan analisis data tersebut, nanti akan Anda ketahui apakah indikator ketercapaiannya telah berhasil Anda capai. Jika telah tercapai atau melebihi indikator ketercapaian, biasanya untuk pencapaian itu kita namanya KKM, kriteria nilai KKM, nilai kriteria minimal. Nah, itu perlu Anda capai dengan persentase berapa persen siswa yang telah mencapai KKM, itu nanti Anda, itu sebagai indikator sukses atau target Anda. Kalau seandainya target tercapai, berarti penelitian ini Anda anggap tuntas dan tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya. Namun, jika indikator ketercapaian tersebut belum Anda capai, maka peneliti harus melanjutkan penelitiannya pada siklus berikutnya. Oke, yang terakhir yaitu indikator of success. Di sini yang perlu Anda ketahui bagaimana cara menetapkan atau merumuskan indikator of success tersebut. Apa itu indikator of success? Indikator of success adalah standar minimal ketercapaian hasil dan kualitas pembelajaran yang harus dicapai oleh peneliti. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan penelitian, seorang peneliti harus menetapkan terlebih dahulu standar minimal ketercapaiannya sebagai batas ketuntasan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Untuk ketuntasan hasil belajar biasanya ditetapkan melalui nilai atau skor KKM atau kriteria ketuntasan minimal.
Biasanya untuk masing-masing bidang studi itu seorang guru telah menetapkan KKM-nya. Misalnya bahasa Inggris itu KKM-nya 76 umpamanya. Maka nilai KKM inilah sebagai standar kita untuk menentukan ketuntasan belajar siswa. Namun seberapa banyak atau berapa persen siswa yang harus tuntas dengan KKM tersebut, ini yang harus ditetapkan oleh peneliti. Misalnya menetapkan 70% atau 80% siswa telah mencapai KKM. Nah, itu namanya baru Anda mencapai ketuntasan belajar. Untuk ketuntasan kualitas pembelajaran, biasanya dilihat dari segi aktivitas belajar siswa yang mencerminkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan pelajaran. Misalnya, berapa persen siswa yang memperhatikan penjelasan guru, berapa persen siswa yang bertanya, berapa persen siswa yang menjawab pertanyaan guru atau kawannya, berapa persen siswa yang mampu mengerjakan tugas dengan benar, dan lain sebagainya. Nah, kewajiban peneliti adalah untuk menetapkan persentase tersebut. Misalnya 70% atau 75% dari siswa aktif atau berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Apabila indikator abstraksi telah tercapai, maka penelitian Anda dianggap tuntas dan tidak perlu dilanjutkan pada siklus berikutnya.